Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku pengampu mata kuliah Accounting Information System. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait pedoman penjurnalan. Pedoman penjurnalan, pendapatan dan penerimaan hasil pendapatan. Nah, ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membukukan dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pendapatan, termasuk pengakuan pendapatan. Hal-hal lainnya seperti terima uang muka penjualan, tagihan cicilan atau uang muka, potongan pendapatan, pendapatan tunai, dan tagihan piutang tunai. Pada pedoman penjurnalan pendapatan dan penerimaan hasil pendapatan, dapat rekan-rekan lihat di tabel itu terdapat beberapa contoh antara lain untuk pertama transaksi penerimaan uang muka dengan bukti dasarnya adalah BBM atau bukti bank masuk, kwitansi atau tanda terima tagihan dengan penjurnalan, kas atau bank pada uang muka penjualan, dan nilai yang dicatat adalah nominal yang diterima. Pada transaksi tagihan cicilan atau uang muka, bukti dasarnya adalah bukti memorial dan surat tagihan. Kemudian pencatatan jurnalnya yang antara lain piutang pelanggan pada uang muka pendapatan. Di sini nilai yang dicatat adalah nilai tagihan dan tagihan yang diterima. Untuk transaksi potongan pendapatan, bukti dasarnya adalah bukti memorial dan persetujuan diskon dengan jurnal pendapatan pada piutang pelanggan. Nilai yang dicatat besarnya diskon. Kemudian transaksi pendapatan tunai, bukti dasarnya adalah bukti bank masuk dan kwitansi. Jurnalnya adalah kas atau bank pada pendapatan. Nilai yang dicatat adalah tagihan yang diterima. Dan tagihan piutang secara tunai, di sini bukti dasarnya bukti bank masuk dan nota kredit dengan penjurnalannya kas atau bank pada potongan piutang pelanggan. Nilai yang dicatat nominal yang diterima. Yang kedua, pedoman penjurnalan pembelian dan pelunasan utang. Pedoman penjurnalan ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membukukan dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau bank, termasuk pengakuan pembelian dan utang. Hal-hal lainnya seperti uang muka pembelian, retur pembelian, pembayaran utang, penerimaan barang atau uang muka pembelian, dan pembelian tunai. Pada tabel berikut, rekan-rekan dapat melihat juga untuk matriks pedoman penjurnalan pembelian dan pelunasan utang, yaitu antara lain untuk transaksi pembayaran uang muka pembelian dengan bukti bank keluar dan surat perintah pembelian dengan jurnal transaksinya uang muka pembelian pada kas atau bank, nilai yang dicatat sebesar nilai yang dibayarkan. Transaksi penerimaan barang, buktinya adalah bukti memorial dan bukti penerimaan barang atau BPB. Dengan jurnal transaksinya, persediaan pada utang usaha. Nilai yang dicatat adalah nilai yang dibayarkan. Pada transaksi retur pembelian, buktinya adalah bukti memorial dan bukti retur dengan jurnal transaksi utang usaha pada persediaan. Kemudian nilai yang dicatatkan sebesar harga beli. Pada transaksi pembayaran utang, di sini buktinya adalah bukti bank keluar dan surat perintah pembelian. Jurnal transaksinya utang usaha pada kas atau bank dengan nilai yang dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Untuk transaksi penerimaan barang atau uang muka pembelian, buktinya adalah bukti penerimaan barang dan bukti memorial dengan jurnal transaksinya persediaan pada uang muka pembelian pada utang usaha dengan nilai yang dicatat, nilai persediaan, nilai uang muka,
dan nilai yang dibayarkan. Dan pada pembelian tunai, bukti yang digunakan adalah bukti bank keluar dan nota atau faktur. Dengan jurnal transaksinya, pembelian pada kas atau bank. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Ketiga, pedoman penjurnalan pengeluaran kas atau bank. Pedoman penjurnalan ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membukukan dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau bank, termasuk pemberian pinjaman dan pembayaran biaya. Hal-hal lainnya seperti pemberian pinjaman uang, pembayaran biaya, sisa biaya terutang, dan pembelian aset. Pada tabel penjurnalan pengeluaran kas atau bank dapat kita lihat di transaksi memberikan pinjaman, bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau bukti kas keluar dan kwitansi. Jurnal transaksinya piutang lain pada kas atau bank. Nilai yang dicatat adalah nilai nominal yang dibayarkan. Transaksi pembayaran biaya, bukti dasarnya bukti bank keluar atau bukti kas keluar dan bukti pembayaran biaya asli. Jurnal transaksinya adalah biaya pada kas atau bank, dan nilai yang dicatat adalah nilai nominal yang dibayarkan. Transaksi ada sisa biaya terutang, bukti dasarnya adalah bukti memorial. Jurnal transaksinya adalah biaya pada utang biaya, dan nilai yang dicatatkan adalah nilai yang terutang. Dan pembelian aset, di sini bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau bukti kas keluar dan nota atau faktur. Dengan jurnal transaksi, harga perolehan aset pada kas atau bank. Nilai yang dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Keempat, pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek. Pedoman penjurnalan ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membukukan dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan harga pokok proyek. Hal-hal lainnya seperti perolehan tanah, biaya proyek langsung, dan biaya atribusi. Kemudian di matriks ini kita dapat melihat pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek di transaksi perolehan tanah. Bukti dasarnya adalah perhitungan BPP perolehan tanah per unit per proyek. Dengan jurnal HPP perolehan tanah pada BPP perolehan tanah. Perhitungan nilainya di sini untuk HPP kuantitas dikalikan harga satuan, dan BPP biaya perolehan di sini adalah BPP perolehan tanah. Kemudian transaksi perolehan tanah. Bukti dasar perhitungan BPP perolehan tanah per unit per proyek dengan jurnal HPP perolehan tanah pada BPP perolehan tanah. Dengan perhitungan nilainya, kuantitas kali harga satuan untuk HPP dan BPP perolehan tanah untuk di jurnal di HPP perolehan tanah. Kemudian biaya proyek langsung, perhitungan BPP langsung per unit per proyek sebagai bukti dasar, dengan jurnalnya adalah HPP langsung pada BPP langsung, dengan perhitungan nilainya HPP itu pada kuantitas kali harga satuan, sedangkan BPP adalah BPP langsung. Dan ada biaya atribusi di mana bukti dasarnya adalah perhitungan BPP atribusi per unit per proyek, dengan jurnalnya HPP atribusi pada BPP atribusi, dan perhitungan nilainya kuantitas kali harga satuan di HPP dan BPP atribusi. Dan kelima, pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Pedoman penjurnalan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara membukukan dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Hal-hal lain sebagai berikut: biaya pemasaran, pembayaran gaji,
perhitungan beban penyusutan aktiva tetap, dan biaya atribusi. Pada matriks berikut, rekan-rekan dapat melihat juga untuk transaksi biaya pemasaran. Sebagai bukti dasarnya adalah kwitansi, tanda bukti pembayaran, biaya-biaya pemasaran, dengan jurnal biaya pemasaran pada kas atau bank. Nilai yang dicatatkan adalah nilai nominal yang dibayarkan. Pada transaksi pembayaran gaji, bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau bukti kas keluar. Jurnalnya gaji, yaitu bank biaya umum dan biaya administrasi pada kas atau bank, dengan nilai yang dicatatkan adalah nilai nominal yang dibayarkan. Kemudian transaksi perhitungan beban penyusutan aset tetap, bukti dasarnya adalah daftar aset tetap dan penyusutan, dan bukti memorial. Dengan jurnal biaya penyusutan, yaitu untuk biaya umum dan administrasi pada biaya penyusutan, yaitu biaya proyek, dan diakumulasi penyusutan aktiva tetap. Dengan nilai yang dicatatkan adalah nilai nominal yang dibayarkan. Kemudian transaksi pembebanan atau pembayaran biaya, bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau bukti kas keluar, dan bukti memorial. Penjurnalannya adalah kas atau bank pada utang biaya, beban yang masih harus dibayarkan. Dan nilai yang dicatat adalah nilai nominal dibayarkan atau dibebankan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pedoman penjurnalan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.